Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bil 'usub wa talinu bi'asub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa ala alihi wa sahbihi wa ilaihi mansub. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam suatu perkumpulan yang mana insyaallah perkumpulan ini menjadi sebab kita berkumpulnya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini menjadi sebab turunnya maghfirah. Perkumpulan ini menjadi tempat sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan berkah beliau dan senantiasa kelak di hari kiamat kita bersama beliau dan mendapatkan syafaat beliau dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, para ustadz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para guru-guru agama dan hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul musibah, sahibul bait, yang pada malam hari ini kita memperingati daripada 7 hari orang tua kami, Ibu Hajah Nima bin Hajilian. Insyaallah almarhumah dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dijadikan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti itu akan mati. Siapapun dia, tua, muda, kaya, miskin, kuat, lemah, yang raja, yang hamba, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita pasti akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian semacam ini adalah sebagai momen bagi kita, bukan hanya untuk menghadiri dari malam pertama sampai malam ke-7. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian di antara kita untuk menjadikan kita sebagai pelajaran untuk kita. Setelah ini kita akan balik kepada yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita dari malam pertama sampai malam ke-7 kita berkumpul di sini membacakan surat Yasin. Kita membacakan tahlil, kita membacakan doa kepada orang-orang yang telah meninggal. Tapi yang jadi pertanyaan kita, apakah setelah ini pulang kita dari sini, apakah berhenti kita membaca surat Yasin? Apakah berhenti kita mendoakan orang tua kita? Ya, karena doa seorang muslim kepada orang yang telah meninggal adalah sebab dibebaskannya seorang itu di dalam kubur dari azab siksanya Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur yang sangat mengerikan. Hadirin wal hadirat, kita ingin sedikit cerita azab kubur. Apa sih kubur? Kita belum tahu apa itu kubur. Di dalam kitab Al-Mufid Fid Durusit Tauhid karangan As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menukil salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hadis tersebut, apabila seseorang masuk ke dalam kubur, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 2 malaikat. Malaikat ini membawa sebuah cermin, yang mana cermin tersebut ada bergambarkan wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat ini bertanya kepada mayit tersebut, "Ya fulan, apakah engkau kenal ini?" Kalau orang yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang senantiasa mengerjakan salat, yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang menghadiri majlis-majlis ta'lim, yang senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka orang ini akan menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya yang ada di cermin itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu apa? Malaikat yang di dalam kubur ini udah begitu aja pergi. Nggak ada lagi pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, sebelum pertanyaan itu ada pertanyaan. Malaikat membawa daripada cermin yang bergambarkan wajah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau orang ini bisa menjawab, siapa yang ada di cermin tersebut, maka orang ini terselamatkan, terbebaskan daripada azab kubur, yang mana azabnya sangat mengerikan. Lalu dimasukkan kemana orang ini setelah itu? Dimasukkan ke barzah. Dimasukkan ke barzah dalam nikmat yang mana dikenal dengan raudhah min riyadil jannah. Tapi orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bermaksiat, orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika malaikat datang ditanya, ya fulan, siapa ini yang ada di cermin yang saya bawa? Orang tersebut jawab, saya nggak tahu, saya cuma pernah dengar aja. Waktu saya hidup di dunia, saya cuma pernah dengar aja. Orang-orang biasa baca solawat, biasa sholat, dia bilang sih itu rasulnya mereka, saya nggak tahu. Lalu timbullah di sini pertanyaan, malaikat tanya, lah kalau kamu nggak kenal ini, Tuhan kamu siapa? Nabi kamu siapa? Kitab kamu siapa? Hah? Tuhan kamu siapa? Kamu ini milik siapa? Kamu hambanya siapa? Nggak bisa jawab. Disiksa oleh malaikat sampai hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan diriwayatkan dalam athar, itu di dalam kubur siksa yang paling pedih adalah ada yang namanya, diriwayatkan ada yang namanya seekor ular yang menemani orang yang di dalam kubur. Siapa ular tersebut? Nama ularnya Suja'ul Aqra. Wajahnya hampir mirip dengan iblis. Panjangnya bainal masyriq wal maghrib, antara timur ke barat. Ekornya seperti mata bor yang berputar dengan tajamnya. Mulutnya senantiasa mengeluarkan api yang berasal daripada api jahanam. Ini ular ngapain? Menyiksa orang yang senantiasa durhaka kepada Allah, yang meninggalkan salat, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ular memasukkan ekornya yang seperti mata bor ke dalam duburnya itu mayit, ditembuskan sampai kepada kepalanya, lalu digiling dan diputar, lalu dihempaskan sejauh 70 km setiap hari, seperti itu sampai hari kiamat. Lihat siksaan yang mengerikan. Dan kita semua pasti akan masuk ke dalam kubur. Tinggal kita mau pilih mana, mau dalam nikmatnya Allah atau dalam siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Kita maunya dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam raudhah min riyadil jannah, di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nih, setelah kita hidup di dunia, kemudian kita meninggal, kita ini masuk ke dalam namanya alam barzah. Nah, di alam barzah itu ada dua. Ada yang di taman surga, ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di taman surganya Allah, itu mereka menikmati keindahan taman surga. Nikmat mereka menunggu bersama orang-orang yang soleh, menunggu bersama orang-orang yang dia cintai. Setiap hari kerjaan mereka ngapain? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, cepetin hari kiamat. Ya Allah, percepat hari yang mana engkau telah janjikan. Kapan? Hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, belum waktunya sekarang. Dan orang-orang yang di dalam azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa memohon kepada Allah untuk minta dibangkitkan lagi walaupun sesaat. Buat ngapain sih? Buat ngerjain shadaqatul jariyah. Untuk ngapain? Sedekah jariyah. Karena sedekah yang bisa menyelamatkan dia di dalam kubur. Karena sedekah yang bisa membebaskan dia di dalam kubur. Tinggal kita pilih, mau kita ini mau masuk ke mana? Enggak lama. Berapa sih umur kita? Nabi Muhammad SAW berkata, umatku nih, kita nih semua nih, baina sittin wa sab'in, antara 60-70 itu udah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lebih, itu bonus saja dari Allah. Gunakan untuk beribadah kepada Allah. Na'udzubillah, kalau dikasih lebih sama Allah, untuk digunakan untuk berfoya-foya, untuk menikmati dunia. Ini orang mau kemana? Pulangnya mau kemana?
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kita di dunia ini hidup menganggap bahwasanya kita ini hidup selama-lamanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kerjakan kamu punya dunia seakan-akan nih kamu hidup selamanya. Kerja, yang kerja. Yang mau mencari nafkah. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ingat, kerjakan akhiratmu seakan-akan nih kamu mati besok. Coba saya tanya sekarang di sini. Kalau misalkan nih di antara kita salah satu di sini ada yang mendapat kabar bahwasanya besok ini kita akan mati, kira-kira masih sempat untuk maksiat? Enggak bakal. Masih sempat untuk berbuat dosa? Enggak bakal. Jangankan berbuat dosa, makan pun juga enggak doyan. Ya, enggak bakal doyan kita makan karena udah tahu kita akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abdullah bin Awal Haddad, beliau mengatakan, dunia galil magar wa innama hiya lil mamar. Dunia kamu ini sebentar dan nanti kamu akan lama di sana, abadal abadi, selama-lamanya. Maka persiapkan kita ini akan kembali kepada Allah. Apa yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini apa? Amal kita, salat kita, koreksi salat kita. Gimana salat kita? Ya, udah sesuai ilmu belum? Udah sesuai ikhlas belum? Udah sesuai yang dianjurkan Nabi Muhammad belum? Koreksi sholat kita masing-masing. Jangan ngoreksi orang. Ya, jangan ngoreksi orang. Orang biarin, selama dia nggak melanggar bebas syariat, biarin. Kita urus diri kita sendiri. Koreksi, saya sholat ini udah benar belum? Udah sesuai, wudunya udah benar belum? Niatnya udah benar belum? Kita ini akan kemana? Sholat kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bakal tanggung jawab apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapan. Kata ulama, persiapkan kematianmu. Karena kematian itu adalah penentu kamu nanti di akhirat. Kamu akan selamat atau kamu akan menderita selama-lamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang di sini dijadikan, digolongkan orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita tutup dengan salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa bithalas." Kata Nabi Muhammad apa? Kalau anak Adam ini meninggal, siapa? Manusia. Kalau manusia meninggal, inqata 'amaluhu illa bithalas. Akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Perhatikan 3 hal ini, jangan sampai kita nggak tahu bahwasanya kita akan mati, agar kita mati menjadi orang yang beruntung di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-shadaqatu jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah kita mengeluarkan harta kita kepada tempat-tempat yang mana tempat tersebut senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid, pondok pesantren, madrasah. Selama tempat itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggal, kita di dalam kubur, pahala yang digunakan itu senantiasa mengalir kepada kita semuanya. Yang kedua adalah ilmu yang tabau bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang punya ilmu, ajarkan kepada orang lain. Selama ilmu itu dimanfaatkan orang lain, kemudian orang tersebut mengajarkan terus sampai hari kiamat, maka walaupun dia meninggal, sampai saat itu, sampai dia meninggal walaupun di dalam kubur, pahalanya terus mengalir. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Jadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh. Ya, gimana cara jadikan anak soleh? Minta doa. Bagus, minta doa. Tapi didik anak-anak kita dengan anak-anak yang soleh. Pernah dikisahkan ada salah satu dokter ini bawa anaknya ke suatu ulama besar, ke syekh besar. Ini dokter bawa anaknya sampai di depan syekhnya, apa? Ya syekh, doakan anak saya biar anak saya ini bisa soleh, bisa alim seperti kamu. Lalu syekhnya jawab apa? Didoakan oleh syekhnya, didoakan biar jadi orang soleh dan lain sebagainya. Lalu syekhnya minta kepada dokternya, wahai dokter, doakan saya ini kan saya alim, doakan saya biar saya juga bisa jadi dokter. Apa kata dokternya? Dokternya ketawa.
Lah kamu ini Syekh, gimana kamu bisa jadi kayak saya? Kalau kamu ini nggak pernah belajar kayak saya, nggak pernah belajar jadi dokter. Kata Syekhnya apa? Sama, anakmu juga nggak bakal soleh kalau nggak kamu nggak didik dengan pendidikan yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, seperti pada malam hari ini anak-anak daripada almarhumah mengadakan 7 hari mendoakan bersama-sama, ya, membacakan Yasin, membacakan tahlil, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Dan insya Allah almarhumah di dalam sana, di barzah sana, bergembira melihat anak-anak yang mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita dengerin orang-orang yang nggak paham, ya, dia bilang wah ngapain 7 hari itu, sesat, bid'ah, nggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini sesat nih begini. Ini kalau kata guru-guru saya, orang yang begini belajarnya kurang, mondoknya kurang lama, belajarnya kurang. Ya, suruh belajar lagi kalau ketemu orang kayak gitu. Gak usah kita marahin, suruh belajar lagi. Ya, padahal dalam surat Yasin kita baca tafsir Yasin. Dalam tafsir Yasin dikatakan apabila seorang mayit dibacakan Yasin maka terbebas daripada azab kubur. Kita bacakan tahlil la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Kata Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah hisni. Man dahala hisni aminna min azabi. La ilaha illallah, bentengku, kata Allah. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, maka aman daripada azabku. Lihat, nikmat gak jadi umat Islam? Nikmat. Tinggal kita mau beriman gak sama Allah, mau bertakwa gak sama Allah, mau soleh gak sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua yang di sini jadikan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan almarhumah dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dimasukkan ke dalam surga dan diterima seluruh amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Man raka'a fi rak'ah tabarak, من ركع في ركعة تبارك يا مولاي.